Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Ibu Erlita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan galon bekas untuk media menanam padi. Abstrak. Pengalaman ini mendokumentasikan penerapan pembelajaran mendalam deep learning melalui pembelajaran berbasis proyek project based learning dengan tema Sayangi Bumi, Hargai Nasi. Di TK Gajah Mada usia 4,5 tahun sampai 6,5 tahun. Kegiatan utama yang dilakukan adalah menanam padi di media galon bekas. Permasalahan awal yang dialami adalah kebiasaan anak menyisakan atau membuang nasi saat makan. Melalui keterlibatan aktif dalam seluruh proses penanaman dan perawatan padi, anak-anak memperoleh pemahaman yang mendalam tentang proses produksi nasi dan jerih payah para petani. Hasilnya menunjukkan adanya perubahan perilaku yang positif. Anak-anak mulai menghabiskan makanan mereka sebagai bentuk penghargaan terhadap alam dan usaha manusia. Kata kunci, galon bekas, pembelajaran mendalam, menghargai nasi, sayangi bumi, pembelajaran berbasis proyek. A. Pendahuluan. 1. Latar belakang permasalahan pembelajaran. Sebagai guru di TK Gajah Mada yang berfokus pada pengembangan karakter, saya mengamati adanya masalah sehari-hari di mana banyak anak cenderung menyisakan atau membuang nasi saat jam makan. Nasi sering dianggap remeh dan ketersediaannya dianggap instan, padahal pembuangan makanan berkontribusi pada masalah lingkungan dan menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap sumber daya alam serta profesi petani. Berdasarkan hasil diklat pembelajaran mendalam, saya memutuskan untuk menggunakan pendekatan ini untuk memberikan pengalaman belajar yang autentik, relevan, dan bermakna, guna menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap makanan. Dua, tujuan dari tindakan yang dilakukan. Menumbuhkan pemahaman mendalam pada anak mengenai proses produksi padi hingga menjadi nasi. Menanamkan sikap menghargai makanan, khususnya nasi, sebagai hasil jerih payah petani dan anugerah alam. Mengubah kebiasaan anak dari menyisakan makanan menjadi menghabiskan makanan mereka. Mengintegrasikan isu keberlanjutan, sayangi bumi, dan daur ulang galon bekas dalam pembelajaran. 3. Hasil yang diharapkan. Setelah proyek menanam padi berjalan dan anak-anak terlibat aktif dalam perawatannya, menyiram, mencabut rumput, membersihkan hama, terjadi perubahan perilaku yang sangat positif dan signifikan. Peningkatan apresiasi. Anak-anak menunjukkan antusiasme tinggi terhadap tanaman padi mereka. Saat makan, mereka secara spontan menyebutkan, "Kalau makan harus dihabiskan ya, karena menanam padi itu susah." Perubahan kebiasaan. Semua anak mulai menghabiskan porsi nasi mereka. Sisa nasi di kotak makan berkurang, bahkan tidak ada. Pengembangan karakter. Anak menunjukkan rasa empati kepada petani dan lebih bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan, terbukti dari antusiasme merawat padi. Rencana atau rancangan tindakan yang dilakukan. B. Isi meliputi start, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Yang pertama adalah situasi. Sebelum kegiatan ini, kebiasaan umum di kelas adalah anak sering meninggalkan sisa nasi di wadah makannya. Meskipun sudah sering dinasihati, perubahan perilaku tidak permanen karena anak hanya menerima informasi secara verbal tanpa pengalaman nyata. Saya melihat ini sebagai kesempatan untuk menerapkan pembelajaran mendalam, di mana anak belajar melalui pengalaman secara langsung. 2. Tantangan. Tantangan yang pertama adalah durasi proyek.
Proses menanam padi hingga panen membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan konsistensi dan kesabaran dari guru dan anak. Yang kedua, mempertahankan keterlibatan anak. Menjaga agar anak usia dini tetap antusias dan terlibat aktif setiap hari dalam proses perawatan yang repetitif, menyiram, mengamati, mencabut rumput, dan mengecek hama. 3. Aksi. Saya mengambil tindakan dengan merancang proyek Sayangi Bumi, Hargai Nasi melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah edukasi awal, menayangkan video proses petani di sawah dan diskusi interaktif tentang nasi berasal dari mana. Yang kedua, inovasi media tanam, mengatasi keterbatasan lahan dengan menggunakan galon bekas sebagai media tanam individual atau kelompok kecil. Pelaksanaan proyek. Yang pertama ada persiapan. Anak-anak terlibat dalam proses menyiapkan media tanam, menyiapkan galon, menyiapkan tanah, membawa alat tanam dari rumah, dan memindahkan bibit padi ke dalam galon. Menanam. Anak-anak memindahkan bibit padi ke dalam galon yang sudah disiapkan. Satu anak mendapatkan 1 galon. Anak-anak belajar cara merawatnya. Yang ketiga ada perawatan harian. Setiap hari anak-anak dengan mandiri secara bergiliran atau bersama-sama aktif menyiram, mengamati pertumbuhan dan membersihkan hama kecil pada tanaman padi mereka. Koneksi ke pengalaman sehari-hari. Setiap kali makan, guru selalu mengingatkan kepada anak, teman-teman, makannya dihabiskan ya, tidak ada nasi yang tersisa di wadah makan. Oke, Bu Guru. Yang keempat ada refleksi. Penerapan pembelajaran mendalam melalui kegiatan ini sangat efektif. Keberhasilan tidak hanya diukur dari pertumbuhan tanaman padi, tetapi dari perubahan internal pada diri anak. Keterlibatan fisik dan emosional anak dalam merawat padi telah menciptakan koneksi yang mendalam antara mereka dan sumber makanan mereka. Anak tidak hanya tahu bahwa nasi berasal dari padi atau pengetahuan permukaan, tetapi mereka merasakan betapa sulitnya menumbuhkan padi atau pemahaman secara mendalam. Kegiatan ini berhasil mengatasi permasalahan awal sisa nasi dengan menggeser fokus dari larangan jangan buang nasi menjadi penghargaan hargai nasi ini karena sulit didapatkan. Hal yang perlu ditingkatkan adalah mencari cara agar orang tua dapat melanjutkan penguatan nilai ini di rumah dengan cara guru berkomunikasi melalui WhatsApp group atau chatting. C. Penutup. Simpulan singkat mengenai keberhasilan tindakan. Proyek menanam padi di galon dengan tema Sayangi Bumi, Hargai Nasi berhasil menjadi implementasi pembelajaran mendalam yang efektif di TK Gajah Mada. Pengalaman autentik dalam merawat tanaman menumbuhkan apresiasi yang mendalam yang secara langsung memicu perubahan perilaku positif pada anak, yaitu menghabiskan makanan mereka sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan. Ini adalah dokumentasi yang dilakukan oleh guru dan anak-anak. Yang pertama ada mengamati bibit padi, ini menanam bibit padi, mencabut rumput, kemudian mengamati pertumbuhan padi dengan cara mereka menghitung menggunakan penggaris. Kemudian ini malainya sudah mulai tumbuh. Ada lagi perawatannya, semprot padi dengan menghadirkan petani hebat Indonesia. Ini yang hari Senin kemarin dilakukan adalah memasang paranet karena sudah mulai dimakan oleh burung. Makaten bunda-bunda ayah, matur. Terima kasih Bu Erwina. Moga sesi tanya
kami persilahkan. Kalau dari kami kemarin buatan dari benih tapi dari bibit. Nah, ini kan di foto sudah dilihatkan. Ya, sebelum anak-anak menandur padi ini dilihatkan dulu ke bibitnya itu seperti apa. Itu seperti itu. Jadi buatan dari belum dicoba. Oh, jadi yang itu yang hijau-hijau kecil-kecil kayak rumput itu ya, mulainya dari itu. Kebetulan sekolahan saya itu sumber belajarnya banyak, bisa dikatakan sekolah alam. Jadi kanan kiri itu sawah. Sak melayu-melayunya bocah paling di sawah. Di belakang sekolahan itu ada kebun yang sangat luas. Itu ditanam tanduran obat-obatan. Terus apa yang ditanam itu apa yang ditanaman. Nandur oposing mangan oposing ditandur. Dan itu kebunnya milik sekolah. Kebunnya itu milik sekolah. Punya sekolah. Wis, keren. Kapan-kapan boleh main ke TK Gajah Mada. Oh, harus ini wajib. Oke. Monggo ada lagi, monggo Bu Nanda. Nih, sebelumnya saya apresiasi terlebih dahulu yang disampaikan sangat runtut, kemudian ada dokumentasi kegiatannya juga runtut, urut begitu sesuai dengan proses alur start tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah karena mungkin beda deh konsep dari TK dan SD begitu. Kalau tanpa ada pembelajaran mendalam pun memang sudah dilaksanakan begitu, sudah anak sudah bermakna, kemudian turun langsung pengaplikasian langsung ke alam dan segala macamnya sudah sangat mendalami gitu ya, sebelum ada pembelajaran mendalam gitu. Nah, kemudian yang tadi itu padi itu adalah untuk tugas apa ya, maksudnya individu per anak itu punya galonnya itu ya. Jadi setiap anak punya diberi tanggung jawab untuk ngopeni, merawat seperti itu. Kemudian nanti asesmennya seperti apa, penilaian daripada tumbuh kembang daripada si padi ini. Kemudian kalau padinya mati gitu ya, karena mungkin beda cara perawatan satu anak dengan anak yang lainnya gitu. Kalau ditemukan satu padi milik anak ini mati, nanti bagaimana penanganannya dan secara psikologis anak itu nanti seperti apa? Gitu saja tentang proses asesmen. Untuk proses asesmen ini kan saat anak-anak mengamati, mencabut rumput, kemudian ada menyirami tanaman itu kan dilakukannya di pagi hari dan itu berlangsung secara mandiri dan sadar. Oh, ini pariku layu, apa yang harus aku lakukan? Mereka berinisiatif sendiri untuk mengambil wadah untuk menyirami tanaman. Untuk asesmen tadi memang kalau ini anak-anak hanya mencatat saja di buku tugasnya mereka. Itu kalau untuk menuliskan memang belum. Jadi mereka menggambarkannya dengan cara menggambar. Mengapa kok padiku mati? Tapi alhamdulillah kebetulan ini tidak ada yang mati. Cuma satu dari pertumbuhan tanaman padi satu ke yang lain itu memang beda. Hari pertama malainya siapa yang sudah tumbuh, hari kedua, hari ketiga, bukan hari minggu. Dan itu saya informasikan di WA group. Alhamdulillah ayah bunda, hari ini padinya mbak ini sudah tumbuh malainya. Jadi tidak hanya anak saja yang terlibat aktif. Pada saat ngantar sekolah itu orang tua ya melu ngingok tanduran parinya anak. Oh kok iso ngene ngopo ya? Oh kok iso ngene ngopo ya itu. Jadi untuk tadi bagaimana kalau tandurannya ada yang mati itu kebetulan belum ada. Ya itu tadi baru malai satu ke yang lain itu berbeda. Dari situ guru memanti anak. Teman-teman, kok bisa seperti ini? Menurut teman-teman gimana? Oh, terus diamati tuh
karena tidak ada airnya, karena belum disiram. Jadi cuatan itu muncul murni dari anak-anak. Ya, kalau mati diberi kesempatan untuk nabur lagi. Alhamdulillah, insya Allah padi ini besok yang panen ya ora sepiro. Tapi kan anak tahu bagaimana prosesnya. Besok apa yang harus dilakukan guru pada saat panen. Guru itu ya memang benar-benar neng selepan. Dengan cara apa? Mau video bagaimana cara nyelek kayak itu, guru itu sudah mendokumentasikan. Terus hasil dari padi ini besok akan diolah menjadi kegiatan cooking class mengatakan. Keren. Ada lagi yang bertanya, Bu? Sudah.